Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tulus Rega Wahyuni Eskom IMSN. Saya adalah dosen tetap pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknik Komputer dan Desain pada Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah sinematografi yang terdapat pada semester 5 yang merupakan mata kuliah pilihan program studi untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi multimedia. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara langsung, dirancang agar mahasiswa terlibat aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Proses belajar mengajar berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan bertujuan untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah serta capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah sinematografi memiliki bobot 3 SKS dengan kode DK 31029. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses mahasiswa secara daring melalui platform EdLink. Melalui sistem ini, mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen seperti rencana pembelajaran semester, serta mengunggah berbagai tugas yang diberikan oleh dosen. Berikut adalah deskripsi mata kuliah sinematografi. Mata kuliah sinematografi memaparkan pemahaman mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam proses produksi film pendek. Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman terkait aspek-aspek produksi film pendek, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi film. Mata kuliah sinematografi menekankan keterampilan kerja kolaboratif dalam kelompok tim produksi serta kemampuan manajerial dan pemikiran kreatif dalam mewujudkan gagasan sebuah karya film. Mahasiswa akan dilibatkan dalam setiap praktik dan dalam produksi film pendek dengan pencapaian kualitas estetik dan naratif film. Berikut adalah CPL pada Prodi Desain Komunikasi Visual. Yang pertama, mampu membuat karya desain yang memiliki nilai estetis untuk menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, baik media cetak, audio, maupun audiovisual. Kedua, menguasai teknik dalam menggambar bentuk, gambar konstruktif, ilustrasi, fotografi, animasi, videografi, penulisan naskah, iklan, narasi visual, proses kreatif, desain kemasan, desain pameran, metode produksi grafik, web design, dan desain game. Kemudian, CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami definisi film, unsur pembentuk, struktur, dan genre film. Yang kedua, mampu mengaplikasikan teori-teori dalam film pada sebuah karya remake scene film. Yang ketiga, memahami dan menerapkan proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi dalam pembuatan film. Yang keempat, mampu membuat film bertemakan kebudayaan, menganalisis isi film, dan membuat laporan produksi film. Mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dan konsep dasar film. Yang kedua, unsur pembentuk dan struktur film. Yang ketiga, mise en scene dalam film. Yang keempat, penggunaan kamera dalam produksi film. Yang kelima, rancangan audio produksi film. Yang keenam, kru inti dan pendukung dalam proses produksi film. Yang ketujuh, premis, logline, sinopsis, treatment, and storyboard. Yang kedelapan, perancangan produksi film. Yang kesembilan, tahap produksi film pendek. Dan yang terakhir adalah strategi distribusi film. Lalu referensi yang kami gunakan untuk mata kuliah ini cukup banyak. Buku karya Himawan Pratista, Memahami Film, buku dari Salman Aristo terkait dengan kelas skenario, wujudkan ide menjadi naskah film, Grammar of the Film Language, karya Daniel Arijon, Directing, Film Technique and Aesthetic, karya Michael Lebiger, Theory and Practice Imaging Making for Cinematographer, karya Blaine Brown, yang The Filmmaker's Handbook, karya Stephen Ashworth, Applied Media Aesthetic, karya Herbert Zettel. Itu beberapa referensi yang akan mahasiswa pelajari. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah
diskusi kelompok, kemudian project based learning, kemudian collaborative learning, kemudian case based learning, dan yang terakhir adalah reflective learning. Untuk aspek penilaiannya yaitu kehadiran 5%, kuis setiap sesi 15%, tugas diskusi setiap sesi 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS 35%, sehingga totalnya adalah 100%. Penilaian akan dilakukan secara objektif sesuai indikator yang telah disampaikan. Kemudian hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dalam proses pengembangan pembelajaran. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada keaktifan mahasiswa dan menyiapkan mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif serta menghadapi tantangan dunia kerja dalam bidang desain komunikasi visual maupun industri kreatif. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya siapkan untuk mata kuliah sinematografi. Selamat menyaksikan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana teman-teman? Sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kayaknya lebih enak kalau saya berdiri nih ya. Oke, biar kelihatan ya. Oke, udah pada sarapan nih? Sudah. Oke. Sarapannya apa kalau boleh tahu? Nasi Padang. Wow. Sarapan nasi Padang. Alhamdulillah udah ada yang buka berarti nasi Padang ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari di sesi 10 terkait dengan premis, logline, sinopsis, treatment, dan skenario. Oke, tapi sebelum ke situ biar pelajaran kita barokah dan lancar, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan mengulas kembali materi tentang Miss and Scene di pertemuan sebelumnya, di sesi 9 ya. Oke, ada yang masih ingat terkait dengan Miss and Scene? Kalau masih ingat, boleh acungkan tangan. Siapa? Oke, Alvalin. Miss and Scene itu penempatan di dalam adegan gitu. Semua elemen-elemen dalam sinematografi itu, misal kayak aktor, properti-properti, pencahayaan, lighting dan sebagainya itu ditempatkan dalam penempatannya dalam satu kamera gitu, satu adegan, untuk mengetahui supaya audiens itu langsung ngeh kalau ini tuh konsepnya, suasananya itu bagaimana gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Alvalin, jawabannya bagus banget. Boleh tepuk tangan semuanya. Jelas banget jawabannya gitu ya. Oke, teman-teman, itu terkait dengan Miss and Scene ya. Masih ingat tentu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi ya. Premis, logline, sinopsis, treatment, dan skenario. Oke, sudah tidak asing dengan diksi-diksi ini teman-teman? Coba bisa dijelaskan, mungkin pernah dengar di mana? Perfilman. Oke ya. Studio, terus mana lagi? Novel juga ada, betul ya. Di novel juga ada ya, terkait dengan premis dan logline. Oke, coba kita buka lebih dekat satu-satu ya, dari mulai premis. Oke, premis atau ide pokok ya, kita sebutnya di sini. Pesan renungan. Oke, jadi premis itu berasal dari sebuah pesan renungan. Film itu ya direnungkan dulu sebelum jadi sebuah film ya, sebelum jadi skenario ya kita renungkan dulu kita mau buat film apa gitu ya. Terus kemudian pesan filosofis dan pesan dari filmmaker. Alvalin misalkan pengen buat film tentang pembunuhan misalkan ya, atau film horor atau film tentang kebudayaan, yaitu berarti pesan dari seorang filmmaker. Contohnya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Oke, atau jika orang tua melarang hendaknya kita tidak melakukannya. Nah, ini biasanya pesan-pesan yang keluar dari pikiran kita, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan dan akhirnya menjadi sebuah skenario pada akhirnya gitu ya. Contoh misalkan jika orang tua melarang hendaknya kita tidak melakukannya. Contoh, ini mungkin terkait dengan misalkan film, kalau teman-teman pernah lihat film ini namanya Sandekala judulnya ya. Jadi dia kan melarang anaknya untuk keluar maghrib. Nah, ini dia ya, ide premis gitu ya. Kira-kira teman-teman ide itu keluarnya dari mana sih? Atau premis itu keluarnya dari mana? Apa?
pemikiran. Oke, terus kesulitan gak sih teman-teman kalau mau bikin film nyari idenya? Sulitnya sebelah mana? Menemukan referensi. Oke. Kalau orang yang suka bikin film, itu dia harus sering nonton film. Oke, kalau orang yang suka bikin film, dia harus sering berdiskusi. Dia harus sering baca buku mungkin, baca novel. Kayak gitu. Harus sering ngobrol. Dan yang terakhir, dia harus kritis terhadap fenomena di masyarakat. Gitu. Jadi misalkan kita kritis terkait dengan banyak orang nih buang sampah sembarangan, akhirnya banjir. Kita buat film fiksi seperti itu. Alpalin buang sampah sembarangan, besoknya banjir gede gitu ya kan. Jadi film kayak gitu ya. Itu berasal dari pemikiran atau yang sesuatu yang kritis juga bisa. Oke. Kemudian logline. Oke. Kalau premis udah dapet, kita ingin pesan yang akan kita sampaikan ke penonton tuh udah kita anggap, oh kayaknya saya mau buat film tentang ini nih. Kemudian yang selanjutnya kita tuangkan dalam teknisnya adalah logline. Logline adalah kalimat sederhana, satu atau dua kalimat. Oke, bisa disebut juga intisari cerita. Atau elevator pitch. Oke, istilah itu asing atau sering teman-teman dengar? Elevator pitch. Agak asing. Oke, coba saya jelaskan. Jadi kenapa logline ini isinya adalah satu atau dua kalimat? Karena orang Barat tuh, ya tokoh dari Barat terkait dengan film ini adalah dia menyebut elevator pitch karena ketika di dalam sebuah lift ya, misalkan Albin dihadapkan oleh situasi di dalam lift, kemudian di dalam lift itu ada produser, dia punya uang banyak, Albin ya. Albin itu sesingkat mungkin menyampaikan si isi dari film itu melalui logline, sehingga si produser itu langsung, oh ini ya saya akan membiayai film kamu kayak gitu, ya. Karena lift kan jalannya cepet ya. Nah, sesingkat mungkin dia berbicara gitu kan, pas saya punya film ini banyak orang buang sampah di masyarakat, saya pengen buat filmnya kayak gini. Oke, siap saya biayai. Nah, hadirlah istilah kayak gini, elevator pitch. Jadi sesingkat mungkin, makanya logline singkat. Kalau di sini ada rumusnya, itu subjek, goal sama konflik. Subjek itu orangnya, kemudian goal itu tujuannya, dan konflik itu masalahnya. Kayak gitu ya. Oke. Apa isinya di logline? Ada karakter utama, karena dia penggerak utama cerita, menjadi mata dunia, kemudian ada tujuan karakter, goals yang diraih gitu ya. Kemudian cara mencapai tujuannya, jalan yang dipilih karakter untuk mencapai tujuan seperti yang diinginkan itu apa? Ya. Nah, ini saya kasih rumus teman-teman buat logline. Oke. Ada nama karakter, sangat ingin dengan cara namun mengalami kesulitan, ya. Ada subjek, ada goals, ada solusi yang dia tawarkan, kemudian ada konflik. Nah, oke, kita coba lihat contoh dari penggunaan logline ini. Oke, tahu film A Bug's Life? Film apa itu? Tentang serangga. Oke, ya. Coba kita baca nih ya. Flick, seorang semut ceroboh, sangat ingin membayar kesalahannya dengan cara mengalahkan para belalang melalui bantuan pasukan serangga kuat yang ia datangkan dari luar pulau. Namun ternyata pasukan serangga itu hanyalah sekelompok pemain sirkus. Oke, coba teman-teman identifikasi. Subjeknya mana? Flick. Kemudian tujuannya membayar. Sangat ingin membayar kesalahan dengan cara mengalahkan para belalang melalui bantuan pasukan. Kemudian konfliknya pasukan serangga hanya sekelompok pemain sirkus. Oke, pasukan serangga hanyalah sekelompok pemain sirkus. Jadi si Flick ini dia udah persepsi dia terhadap pemain sirkus ini kan udah tinggi gitu kan, dikirain dia bisa bantu Flick mengalahkan serangga gitu ya kan. Ternyata dia hanyalah sekelompok pemain sirkus gitu ya. Itu logline. Oke, contoh selanjutnya ya. Ini bukan film yang terkenal ya. Ini bukan film yang pernah tayang, ini sengaja saya buat ya. Firly, seorang musisi rock and roll. Oke, siapa subjeknya? Udah jelas, dia sebagai apa? Musisi rock and roll. Terus ingin sekali konser di festival musik rock
nasional dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta. Namun Firly mengalami musibah karena uang yang dia siapkan untuk mendaftar dicuri oleh Arifin, teman dekatnya yang sering ia ajak main PS di rumahnya. Oke, ya, udah kebayang jalan ceritanya kayak gimana? Oke, jadi kalau saya dapat produser gitu ya kan, terus saya jelaskan seperti ini, produser tuh udah tahu, oh ceritanya tentang ini gitu ya kan, dia akan ke sini ya, goalsnya apa, konfliknya apa, sehingga kalau misalkan itu menarik ternyata ya, si filmnya dia otomatis akan approve, akan membiayai si filmnya. Itu logline ya. Oke. Kemudian ada sinopsis. Nah, ketika teman-teman sudah buat logline, ada rumusnya logline, kemudian diturunkan lagi ke sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan. Jadi, makanya sinopsis itu bukan hanya untuk film ternyata. Buat pertunjukan ya, pentas, terus apa lagi? Buku, novel, terus apa lagi? Biasanya apa? Di skripsi kalian juga nanti ada sinopsisnya loh. Tapi namanya beda. Namanya apa? Abstrak. Gitu ya. Oke, sinopsis kayaknya kan ringkasan ya. Jadi ringkasan ketika kita ngelihat sinopsis, bagaimana penonton atau yang baca sinopsisnya itu tertarik untuk melihat film kita. Gitu. Makanya di sini sudah dijelaskan ada tokoh utamanya, ada antagonisnya, kemudian ada tokoh penting penunjang plot utama, ada konflik, ada klimaks, penyelesaian, dan kesimpulan. Oke, kita coba ingat-ingat cerita tadi Firly ya, seorang musisi rock and roll. Oke, kita coba turunkan ke dalam sinopsis. Oke, Firly adalah seorang musisi rock and roll yang memiliki band bernama Rose Band. Oke, lucu ya. Ini nggak tahu, saya pokoknya nemu nama Rose Band ini inget tepung beras aja kayak gitu ya. Oke, yang beranggotakan Gilang sebagai drummer, Akbar sebagai gitar, dan Uldan sebagai bassis. Oke, di sini udah lebih jelas tuh ya, ketimbang tadi yang logline ya. Lebih jelasnya karena udah makin terlihat. Firly itu musisi rock and roll, dia punya band Rose Band, kemudian dia juga punya teman-teman ya. Subjeknya ada lagi tuh muncul. Ada siapa aja di situ? Ada Gilang, ada Akbar, sama Uldan. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Firly bersama Rose Band ingin sekali mengikuti konser di festival musik rock nasional di Jakarta dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta. Pendaftaran memerlukan uang yang banyak sehingga Firly dan teman-temannya menabung dan dikumpulkan di rumah Firly. Oke, tuh caranya udah mulai kelihatan jelas. Gimana dia pengen jadi musisi rock and roll nasional? Caranya adalah daftar dulu, kemudian cara daftar itu gimana? Dia nabung dulu, ya. Mulai kelihatan runtutan ceritanya, ya. Kemudian pendaftaran memerlukan uang yang banyak sehingga Firly dan teman-temannya menabung dan uang dikumpulkan di rumah Firly. Oke, caranya seperti itu, dikumpulkan di rumah Firly. Uang yang sudah terkumpul hilang dicuri oleh Arifin yang merupakan teman dekat yang ia ajak bermain PS di kamarnya. Oke, ini karena main PS, kalau main point blank kayaknya nggak hilang gitu ya. Gitu kali ya. Oke, lanjut ya. Firly pun melaporkan kejadian ini pada Gilang, Akbar, dan Uldan. Nah, ketika hilang, langsung dia laporin. Ini duitnya hilang gitu ya kan. Kemudian, namun mereka semuanya tidak percaya dengan pengakuan Firly. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengeluarkan Firly dari Rose Band. Gitu. Nah ya, udah kelihatan. Jadi, wah, teman-teman ketika membaca sinopsis ini, wah ini seru nih. Kalau teman-teman anak band juga pasti relate dengan ini. Wah, saya anak band banget nih, pasti wah harus nonton nih, gua banget nih filmnya gitu ya kan. Oke, akhirnya nah itu ketika teman-teman udah ngelihat karakternya, kemudian latar belakang ceritanya di sinopsis, akhirnya teman-teman tertarik untuk menonton film tersebut, beli tiketnya ke bioskop. Nah, ini fungsinya adalah sinopsis seperti ini. Tuh, oke, paham teman-teman? Oke, baik ya, kita lanjutkan. Setelah sinopsis jadi, kemudian diturunkan lagi ke treatment. Oke, treatment itu ada sebelum skenario ya. Oke, treatment adalah kerangka skenario yang mana ini merupakan pengembangan sinopsis ke arah yang lebih detail ya.
Dalam treatment sudah terdapat deskripsi tempat dan waktu berlangsungnya adegan, karakter, aksi, kemudian garis besar dialog. Nah, kata kuncinya adalah detail. Detail apanya, Pak? Oke, kita coba lihat. Masih ingat Firly ya? Seorang musisi rock and roll. Punya band namanya Rose Band ya. Oke. Kita lihat treatment tuh kayak apa. Oke. Kalau secara teori tadi dia lebih detail. Oke, contoh lihat ya. Oke, ini udah mendekati bentuk-bentuk skenario ya, teman-teman ya. Oke, ini contoh treatment ya. Kita bedah yang openingnya dulu. Oke. Nomor 1, dia udah ada keterangan terkait dengan di mana kejadian itu berlangsung ya, di kamar Firly. Kamar Firly itu karakternya seperti apa? Dia indoor atau outdoor ya. Berarti kamar itu kan berarti harusnya indoor. Oke, ya. Ya. Kemudian terjadinya kapan? Siang hari. Oke. Case-nya yang ada di situ siapa? Firly. Oke, udah mulai kelihatan tuh. Kalau udah masuk ke treatment ini, artinya treatment ini udah digunakan untuk para kru ya. Oke, kru yang akan memproduksi itu. Jadi udah kelihatan. Oke, berarti divisi artistik udah menyiapkan tuh kamar Firly seperti apa, gitu ya kan? Kemudian siang hari. Oke, kemudian dijelaskan di sini. Firly berbaring di kasur tipis miliknya sambil memegang poster festival musik rock and roll nasional. Sesekali Firly mengusap rambut panjangnya dan menghela nafas. Oke, saya tadi sampaikan treatment ini sangat berguna untuk teman-teman kru ya, terutama bagian artistik. Jadi dia udah mulai menyiapkan tuh. Oke, kalau bagian talent dia sudah mulai mencari orang yang cocok memerankan tokoh Firly. Kemudian dari divisi artistik dia udah coba menyiapkan kasur tipis tuh ya. Tipisnya segimana? Ini terserah sutradaranya ya. Oke. Kemudian memegang poster festival, udah mulai dicetak tuh poster festivalnya, dibuat gimmick kayak gitu. Oke, sesekali Firly mengusap rambut panjangnya dan menghela nafas. Oke, udah ketahuan berarti Firly harus rambutnya panjang. Gitu. Nggak bisa dia tanpa rambut ya, karena adegannya membasuh rambut. Gitu ya kan. Oke. Kemudian scene 2 masih di interior. Interior apa tadi? Outdoor atau indoor kok interior. Oke, kemudian ruang tamu siang hari juga. Case-nya masih Firly. Firly menghubungi Gilang dengan telepon genggamnya untuk mengajak Gilang mengikuti festival musik rock nasional. Oke, ya. Di sini kelihatan lebih jelas lagi kegiatannya apa, memegang telepon genggam, ya. Gitu. Oke, berarti harus cari telepon genggam gitu ya kan. Telepon genggam kayak gimana? Kalau kita lihat di sini kan latar belakang ceritanya kan ya menengah ke bawah misalkan ya, nggak mungkin iPhone terbaru yang dia punya gitu ya kan, dia aja harus nabung buat ikut festival musik rock nasional gitu kan. Itu juga harus diperhatikan. Kayak misalkan HP misalkan nggak boleh nyebut merek ya. Dipikirin masing-masing aja ya. Oke. Nomor 3. Oke, masih di kamar Gilang ya. Kemudian siang hari, case-nya ada Gilang. Oke, Gilang mengangkat telepon dari Firly dan bergegas mandi untuk segera pergi ke tempat Firly. Oke, ini beda situasi nih. Tadi di ruang tamu tokohnya Firly, ini di kamar Gilang tokohnya Gilang gitu. Oke. Nah, itu treatment ya. Itu udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai terbentuk ya. Treatment tuh kebutuhannya untuk siapa? Kru, produksi. Oke, ya. Yang lebih detail lagi setelah treatment jadi, kan tahapnya berproses tuh sampai dengan jadinya skenario, harus melalui itu dulu biar sistematis, biar rapih gitu ya. Jadi nggak bingung. Jadi memang kegiatan premis, logline, sinopsis, treatment itu ya sampai dengan skenario itu kan adalah bagian dari praproduksi. Jadi praproduksinya harus matang dulu ya, harus matang biar nanti pas produksi itu nggak saling menyalahkan gitu ya kan, tidak ada musyawarah lagi, langsung aja syuting gitu ya kan, paling musyawarah kecil biasa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke skenario ya. Skenario rangkaian cerita yang ditulis secara terperinci oleh seorang penulis atau tim penulis yang dapat menjadi visualisasi dalam bentuk gambar. Oke, tuh kata kuncinya ya, visualisasi dalam bentuk gambar. Jadi artinya apa yang disajikan di skenario ini sudah
bisa diprediksi, sudah bisa divisualisasikan oleh pikiran, oh kejadiannya akan terjadi di tempat ini, barang-barangnya apa yang ada di situ, kemudian aktornya ngapain. Nah, itu udah tergambarkan gitu ya. Kemudian elemen-elemen dalam skenario itu ada scene heading ya, judul utama sebuah adegan, ada action, karakter, dialog, dan parental. Dari pertemuan ini ya, tugas untuk hari ini teman-teman ya. Untuk tugas hari ini sebenarnya saya kan sudah bentuk kelompok untuk teman-teman produksi film ya. Oke, tugasnya harus berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Oke, nanti masing-masing kelompok akan berkumpul, mendiskusikan dari mulai ide sampai dengan sinopsis. Sampai sinopsis dulu aja ya. Kira-kira nanti teman-teman kalau sudah selesai, saya kasih waktu dulu untuk diskusi, udah selesai nanti boleh disampaikan gitu ya. Kelompok 1, Arbi sudah siap Arbi? Siap, Pak. Oke, sudah siap ya dari mulai premis sampai dengan sinopsisnya, boleh dibacakan ke teman-teman dan saya juga, silakan. Oke, Pak. Jadi judul film yang kita bikin itu judulnya Membongkar Praktik Narkoba. Terus premisnya itu niat baik akan selalu menghadapi halangan dan tantangan. Terus logline yang udah kita bikin tuh ceritanya tentang Rifki, seorang anak petani, memiliki keinginan untuk membongkar praktik perdagangan narkoba milik tetangganya. Caranya itu dengan melaporkan si tetangganya itu ke polisi dan memviralkannya. Tapi si Rifki ini bingung karena kalau dia ngelaporin, keselamatan dia sama keluarganya itu terancam, Pak. Terus sinopsisnya, Rifki merupakan seorang anak petani. Rifki penasaran dengan tetangga samping rumahnya yang sering kedatangan kurir yang mengambil barang di rumah tetangganya tersebut. Karena penasaran, Rifki mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya yang dibawa kurir itu barang apa. Terus si Rifki ini kaget, ternyata barang tersebut adalah narkoba. Timbul rencana dalam benak Rifki untuk melaporkannya ke polisi dan memvideokan aktivitasnya di dalam HP si Rifki. Rifki ini kaget, ternyata keberadaannya telah diketahui oleh seorang penjaga di rumah itu dan mengancam untuk membakar rumah Rifki jika ia tetap menyebarkan videonya. Tapi Rifki tetap berhasil melarikan diri dengan menendang penjaga tersebut hingga ia kesakitan dan ia pun berhasil menyebarkan video tersebut di akun sosial media miliknya. Gitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Arbi atas presentasinya. Boleh tepuk tangan lagi buat Arbi. Oke. Itu dia teman-teman ya. Jadi ketika Arbi cerita tadi saya udah coba memvisualkan dalam pikiran saya. Kalau saya sebagai eksekutif produsernya, besok kita syuting, Bi. Oke. Menarik ceritanya soalnya. Oke teman-teman, kelasnya udah selesai ya. Terima kasih tadi sudah presentasi ya. Oke, semuanya bagus presentasinya. Jadi tinggal nanti kembangkan ke dalam skenario. Kemudian nanti teman-teman sudah bisa untuk siapkan untuk produksi filmnya. Oke, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi, menciptakan skenario film yang baik dan siap produksi diawali oleh susunan yang sistematis. Oke, semuanya harus berturut ya, jangan langsung tiba-tiba skenario gitu ya kan. Nggak bisa, kalau skenario nggak ada idenya, kosong. Buat aja gitu, nggak ada yang nonton ya. Gitu. Gimana caranya biar ada yang nonton ya? Kita harus sesering mungkin diskusi. Pokoknya yang relate dengan penonton itu pasti banyak yang nonton. Gitu kan, sama ceritanya. Oke, itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk materi yang selanjutnya. Semoga hari ini menyenangkan untuk teman-teman ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan semuanya.